Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mencoba berlatih nari tari lengger. Teng krenteng kenteng kenteng, seblak seblak, teng krenteng kenteng kenteng, seblak seblak. Nah, kemarin tanggal 25 sampai 27 Juni itu ada temu Komsos Regio Jawa. Kami sebagai Keuskupan Purwokerto menjadi tuan rumah dan salah satu outingnya adalah mengunjungi Sanggar Lengger Mas Trisno, dan ini kemudian lalu mencari menari-nari dan kemudian akhirnya lama tangannya di atas terus lama-lama pegel, tidak nyaman, tidak nikmat, tidak baik, dan kadang-kadang untuk mengubah kebiasaan tangan ini yang biasa hanya lenggang kangkung tidak diberi beban, rupanya harus diberi beban. Ini kemudian menari-nari dengan tangan yang tinggi membuat ini lemes semua, capek semua. Maka saya baru sadar kebanyakan penari itu langsing-langsing karena apa? Geraknya rupanya nari itu adalah sesuatu olahraga yang senantiasa full time menghabiskan energi, dan itu menjadikan langsing bagi penari-penari. Saya masuk sudah gendut dan menari. Saya tidak nyaman dengan kebiasaan yang baru ini. Saudara-saudari yang terkasih, pada bacaan hari ini, murid-murid Yesus dikritik oleh murid-murid orang Farisi, dan mereka selalu mengatakan begini, "Mengapa engkau tidak berpuasa sementara kami, murid-murid orang Farisi, murid-murid ahli Taurat, kami berpuasa, tetapi kamu tidak berpuasa?" Lalu Yesus menerangkan, dapatkah sahabat mempelai itu berpuasa ketika mempelai sedang bersama-sama mereka? Tapi nanti akan tiba waktunya, mempelai laki-laki itu akan meninggalkan mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak ada kain yang baru dipakai untuk menambal kain baju yang lama. Kalau itu dipakai nanti yang baru justru mengoyak yang lama. Tidak ada juga kantong kulit untuk anggur yang lama untuk menyimpan anggur baru. Sebab kalau nanti disimpan dalam kantong kulit yang lama, maka anggur itu juga akan mengoyakkan kantong kulit itu. Anggur baru disimpan dalam kantong kulit yang baru. Saudara-saudari yang terkasih, ini maknanya mendalam. Orang kadang susah berubah dengan sesuatu yang baru. Menghadapi tarian, orang atau saya sendiri merasa kecapean di sini dan kemudian merasa, aduh, istirahat saja. Waktunya panas, harus istirahat, kita istirahat saja. Tidak usah macam-macam, tidak usah menari, tidak usah menjadi lengger atau apapun. Maka kita tidak akan berkembang. Dan ini kebiasaan untuk kita masyarakat. Kadang-kadang kalau ada yang baru lalu bertanya, dulu tidak begini, dulu begitu, dulu romonya begini, sekarang romonya begitu. Itu kalau romo ya, tetapi tidak hanya itu juga. Orang yang sudah menikmati kehidupan, sudah mapan dengan pola tertentu, dia tidak akan menerima pola yang baru. Dan akhirnya apa? Saya lebih senang seperti ini. Saya tidak mau menjadi pembaharuan itu. Itu tidak biasa bagi kami. Kami tidak punya tradisi seperti itu. Kalau baik, kenapa kita tidak mengikutinya? Saya mempunyai pengalaman, misalnya ada orang yang
ketika saya jalan-jalan di Papua, itu orangnya kena malaria. Malaria pasti harus datang ke puskesmas, poliklinik, atau susteran yang punya poli, kemudian mendapatkan obat-obat semacam obat anti malaria, seperti dulu obat-obat yang macam-macam itu. Tetapi saya menjumpai beberapa orang yang sudah diberi obat tetapi tidak pernah meminum obat itu. Akhirnya pasien itu pun meninggal di rumahnya. Baru ketahuan ketika meninggal, lalu mulai dimandikan, ditemukan obat-obat malaria yang tidak diminum. Dan akhirnya dia pun tidak tertolong. Karena kebiasaan minum obat itu menjadi sesuatu yang baru, yang kadang membuat tidak nyaman, apalagi kalau lidah kita pahit, makan apa-apa tidak mau, lalu kemudian apalagi makan obat. Saudara-saudari yang terkasih, saya tahun 2015 juga berada di Timor Leste. Ada satu yang sangat menarik, saya terlibat dalam pembuatan film tentang Tamun. Ada kebiasaan bahwa di sana kalau orang ibu melahirkan, suaminya harus kerja keras mencari kayu bakar. Karena di dalam rumah itu harus ada bara api supaya bayi dan ibu bayinya selalu merasa hangat. Karena ada tungku yang selalu 24 jam menyala menjadi hangat. Tetapi tidak sadar ternyata efeknya adalah asap. Maka banyak bayi-bayi yang sudah kena ISPA, infeksi saluran pernafasan atas karena menghirup asap itu. Dan ini kemudian menjadi sumber kematian dini bagi bayi-bayi itu. Lalu dibuatlah film untuk mencoba memberikan penyadaran bahwa itu tidak perlu, yang penting adalah dibawa untuk diperiksa ke dokter, ke puskesmas, dibawa ke posyandu, diberikan gizi yang cukup, dan semuanya ini menjadi sesuatu insight yang baru. Tetapi tentu saja membutuhkan waktu untuk menerima ini. Karena anggur yang baru harus diwadahi dengan kantong kulit yang baru. Sementara anggur yang lama harus ditinggalkan. Supaya anggur ini tidak mengoyakkan kantong kulit yang lama itu, tetapi justru bisa mewadahi dan menjadi inspirasi yang menarik. Apakah di tempat Anda semua ada sesuatu yang baru yang kita harus belajar? Tidak perlu kita langsung menutup diri, tetapi kita mencoba memahami puasa. Apa esensi puasa? Apakah harus kita tunjukkan lalu kita paksa orang lain berpuasa? Atau sebaliknya, kita menyembunyikan diri kalau bisa tidak ketahuan kita berpuasa, seperti murid-murid Kristus yang mengatakan kalau berpuasa kamu harus seperti ini, seperti itu. Dan seperti itulah akhirnya membuka semacam cara pandang baru bahwa berpuasa itu hanya untuk Tuhan dan saya yang mengetahuinya. Sehingga akhirnya kita nanti akan berpuasa ketika Yesus disalibkan, tetapi akan bangkit lagi. Tidak ada puasa lagi, tetapi kegembiraan karena kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Yui.